Anda boleh sedikit interaksi ya, mungkin lewat chat atau mau ngomong say amin gitu ya, pencet spacebar Anda. Ya nggak usah lama-lama, tapi just to show that you are alive, karena kadang-kadang kita yang bicara ini kayak ngomong sama tembok gitu ya, nggak ada reaksinya. Haleluya. Senang sekali mendapat kesempatan untuk bawa firman pada pagi hari ini. Saya berdoa Anda semua sehat dan kuat. Saya tahu ada beberapa yang mungkin sakit. Saya doakan mujizat terjadi, kesembuhan boleh terjadi untuk kehidupan Anda semuanya dalam masa-masa ini. Anda supaya sehat, kuat, penuh damai, penuh sukacita. Amin. Inilah saatnya kita di awal tahun ini mau diperbarui oleh Tuhan. Jadi saya minta Anda fokus ya 45 menit ke depan ini, karena saya percaya ini firman dari Tuhan ya, untuk kita semuanya, untuk saya juga gitu ya. Dan kita berdoa di awal tahun ini, kita mulai semuanya dengan suatu persiapan yang baik. Yang setuju katakan amin. Ya, kita perlu persiapan, kita perlu planning, kita perlu hati yang benar untuk memulai awal tahun ini. Nah, kita sudah lewati 3 minggu terakhir ini, yaitu dengan acara doa dan puasa. Ya, nah, saya nggak tahu berapa banyak Anda yang mengikutinya, hanya Anda sendiri yang tahu ya. Mungkin ada yang ikut, ada yang setengah-setengah, ada yang nggak ikut. That's okay, gitu. Dan Anda yang ikut, saya doakan dapat satu pewahyuan atau terobosan baru ya, karena dalam masa doa puasa ini, saya merasa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan ya dalam gereja kita gitu. Saya pribadi merasa diperbarui, saya merasa dikuatkan kembali, saya merasa diberikan semangat lagi di dalam melayani Tuhan. Dan Anda yang kita mendoakan seluruh jemaat, ya. Kita selama doa puasa ini kita mendoakan seluruh jemaat mengalami kuasa Allah, mengalami kebangkitan dan mengalami satu pemulihan di dalam kehidupan masing-masing, tubuh jiwa roh kita, kesembuhan, suatu damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam masa-masa pandemik ini, yang sepertinya tidak pernah berakhir, tapi kita percaya akan berakhir. Ya, terus kita doakan supaya kita tidak patah semangatnya, ya, karena kita masih mengalami suatu perjalanan yang panjang. Yang kita doakan kalau semuanya lancar, mungkin bulan Februari, kalau Tuhan mengizinkan kita bisa kembali on-site, ya, kita kembali beribadah on-site lagi. Anda doakan juga. Saya lagi bicarakan dengan pastor-pastor di East Coast, kalau Tuhan izinkan kita mau mengadakan retreat lagi tahun ini. Jadi itu, mari kita doakan sama-sama ada sesuatu kebangunan rohani ya, karena 2 tahun ini kita udah nggak pernah ada retreat, kita doakan tahun ini kita bisa ada retreat lagi. Amin. Semua setuju? Kira-kira excited? Biasanya kalau retreat semangat gitu ya, apalagi anak-anak kalau ikut juga semangat. Oke, saya juga excited karena beberapa hari yang lalu saya ada berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan di Indonesia yang bernama Pak Daniel Panji. Dia pemimpin dulunya pemimpin jaringan doa Indonesia ya. Dan sepertinya akan ada gerakan doa di tahun ini ya. Nanti bulan Mei ini ada World Prayer Assembly di Indonesia, dari orang-orang dari seluruh dunia, pendoa-pendoa dari seluruh dunia akan berkumpul di Indonesia. Jadi Indonesia saat ini menjadi salah satu fokus dari pekerjaan Tuhan ya. Mata-mata dunia, hamba-hamba Tuhan di dunia ini memandang Indonesia. Jadi kita jangan sampai lewatkan, kita terus kuat berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk gerakan Tuhan pada tahun 2022. Saya percaya tahun 2022 ini banyak terobosan terjadi. Amin. Mungkin Anda masih setengah-setengah, masih kurang semangat, tidak apa-apa, it's okay. But saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita semangat dan kekuatan yang baru.
Amin. Saya akan share dari kitab Yehezkiel pada pagi hari ini. Oke, bisa lihat ya semuanya? Oke, good. Saya berikan judul hati yang baru di tahun yang baru ya. Why? Karena saya percaya semua itu berasal dari hati. Ya. Kita perlu cek hati kita masing-masing. Coba dipegang, hatinya di mana hatinya? Biasanya kan hati itu kalau jantung di atas ya, kalau hati agak bawah gitu ya. Aneh ya, perasaan hati kita itu kita nggak tahu dari mana datangnya, tapi there is a heart ya dalam kehidupan kita ini. Segala sesuatu dimulai dari hati. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Anda mau nggak hatinya diperbarui tahun ini? Anda mau nggak dikasih hati yang baru sama Tuhan? Yeah. This is the first thing first series. Ya, kalau hati kita nggak diperbarui, tidak ada yang berubah dalam kehidupan ini. Gitu. Ya. Hati kita harus diperbarui lebih dahulu, baru akan terjadi perubahan dalam kehidupan. Kalau hati kita tidak dirubah, yang lain tidak akan berubah. Gitu. Tapi kalau hati kita berubah, semuanya akan berubah. Nah, saya ambil firman Tuhan itu dari kitab Yehezkiel, pasal 36, ayat 25 sampai 28. Saya boleh minta tolong siapa ya? Lili Benny, coba ada nggak Lili Benny di sini? Ada Pastor. Puji Tuhan. Oke, boleh minta tolong dibacakan, Li? Ya. Yehezkiel 36 ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Amin. Terima kasih, Li. Ya, saya akan sedikit berikan background ya tentang Yehezkiel. Jadi Yehezkiel ini kontemporer dengan Yesaya, ya. Nabi yang tahun-tahunnya hampir sama dengan Nabi Yesaya, gitu, sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Nah, saya terakhir-terakhir ini interested ya, tertarik gitu, mempelajari misalnya kitab Yesaya, ya. Saya di dalam tim doa saya banyak share tentang ayat-ayat dari kitab Yesaya, ya. Kitab Yesaya ini banyak kitab nubuatan tentang apa yang terjadi. Ya, pertama memang Tuhan akan menghukum bangsa Israel, dibuang ke Babylon, tapi Tuhan juga berjanji untuk suatu pemulihan. Untuk suatu pemulihan. Demikian juga Yehezkiel ini kontemporer. Jadi Tuhan memberikan penghakiman pada bangsa Israel pada saat itu karena mereka memberontak terhadap Tuhan, tapi kemudian dia memberikan satu janji akan memulihkan bangsa Israel. Nah, masa-masa ini kita ada sedikit kemiripan, meskipun nggak separah bangsa Israel, ya, tapi kita mengalami pandemik ini sepertinya kita mengalami suatu tekanan, ya, mengalami suatu yang tidak enak, ya, katakanlah suatu hukuman lah istilahnya gitu dari Tuhan. Tapi Tuhan juga akan memberikan suatu pemulihan untuk kita semuanya. Gitu. Nah, karena itu kita mau perhatikan betul apa sih yang menjadi rencana Tuhan, apa yang ingin Tuhan inginkan. Saudara perhatikan ya, 25 berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Jadi kita yang kotor, kita yang penuh dengan dosa, itu akan ditahirkan oleh Tuhan. Ya, kita akan dipulihkan, kita akan dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa itu, disembuhkan.
Nah, perhatikan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah, ini yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan itu bukan sekedar memperbarui kita, tapi dia memberikan sesuatu yang baru. Dan bukan hati yang baru, tapi juga dikatakan roh yang baru di dalam batinmu. Saya ingin katakan, kita tidak bisa memperbarui hidup kita pribadi. Kita tidak mampu memperbaiki hidup kita secara pribadi. Hanya Tuhan yang mampu. Kalau Tuhan yang memberikan, maka Tuhan akan memampukan kita melewatinya. Dan aku akan menjaga dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Apa itu hati keras dan hati taat? Nanti kita akan lihat. Kemudian rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ini sudah dikenal di zaman Kisah Para Rasul, yaitu pada waktu pencurahan Roh Kudus yang akan kita pelajari. Ya. Roh Tuhan sudah dicurahkan di dalam kehidupan umatnya. Jadi Tuhan nggak lagi pakai hukum, Tuhan nggak lagi memaksa orang mengikuti hukum Taurat, tapi melalui roh Allah yang tinggal di dalam kita, Tuhan akan menaruh hukum-hukum itu, sehingga kita itu hidup lagi, tidak lagi sama seperti dulu, tapi kita dengan senang hati akan hidup menurut ketetapan Tuhan, menurut peraturan-peraturan Tuhan. Ya. Ini suatu anugerah bagi Tuhan, bagi kita semuanya. Dan kemudian kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Ini adalah janji yang luar biasa. Kita sudah diangkat menjadi anak, kita diangkat menjadi umat Tuhan, Tuhan menjadi Allah pribadi kita. Gitu. Ini suatu yang luar biasa yang kita mau alami, kita mau menikmati. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan yang baru dalam Tuhan itu? Pertama kita pelajari apa sih hati itu? Ya, ada arti rohani dari hati. Maaf nih bahasa Inggris, saya akan terjemah. The heart is the locus of physical and spiritual being. Hati itu seperti pusat dari antara fisik dan roh kita, gitu ya. Hati. And represents the central wisdom of feeling. Mewakili suatu hikmat akan perasaan, ya, hikmat dari perasaan kita, central wisdom of feeling, as opposed to the head wisdom of reason. Jadi hati ini tidak sama dengan otak ya. Kalau otak itu pakai reason, pakai logika, tapi kalau hati itu pakai perasaan. Ya, it's a symbol of love. Ya, often known as the seat of emotion, the heart is synonymous with affection. Nah, hati kita ini yang harus dipulihkan, amin, dibetulkan. Banyak orang tidak bisa berfungsi karena hatinya tidak dipulihkan. Ya, hatinya masih banyak luka, hatinya banyak kepahitan, banyak kejengkelan, kebencian, dan sebagainya. Sehingga hidupnya tidak bisa mengalami suatu sukacita yang dari Tuhan. Nah, di dalam masa pandemik ini, ingat ya, apa yang terjadi itu sebetulnya tidak mengefek kita. Yang efek kita itu ada di dalam kita, gitu. Bagaimana kita meresponinya, itulah yang menjadi. Kita stres kenapa? Bukan karena keadaan di luar, tapi karena keadaan di dalam kita, gitu. Nah, kita pelajari gitu nanti hati ini seperti apa sih? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana keadaan hatimu saat ini? Are you happy? Are you stressful? Are you joyful? Are you fearful? Are you hopeful? Are you hopeless? Bagaimana keadaan hati kita? Coba diselidiki. Daud sering berkata, ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku. Gitu. Iya kan? Masa doa puasa ini is a good time untuk menyelidiki isi hati kita. Gitu. Jangan menyelidiki isi hati tetangga, nggak perlu. Kita nggak perlu tahu isi hati orang lain.
perhatikanlah isi hatimu sendiri. Gitu. Apakah hati kita benar di hadapan Tuhan? How's your spiritual life? How's your heart life? Gimana sih? Apakah masih penuh dengan masalah, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, atau hati kita ini settle gitu, percaya, kuat, trust in the Lord gitu. The conflicts in your life reveal the content of your heart. Segala masalah yang kita hadapi di dunia ini, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah masa depan, itu menunjukkan isi hatimu sebetulnya. Gitu. Ya. Karena sudah dikatakan, dari situlah terpancar kehidupan. Konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan kita itu memancarkan isi hati kita sebetulnya. Kalau kita khawatir soal keuangan, berarti hati kita ada di situ. Kalau kita punya konflik dalam rumah tangga, mungkin ada hal-hal yang perlu dibetulkan dalam kehidupan kita. Gitu. Kalau kita konflik dalam hubungan kita dengan orang lain, atau konflik dengan masa depan, kekhawatiran, mungkin kita kurang percaya pada Tuhan. Mungkin kita tidak bersandar pada Tuhan, tidak ada damai dalam hidup kita. Are you in peace with yourself? Apakah Anda berdamai dengan diri sendiri? Apakah Anda menerima hidup ini dengan sukacita, dengan konten? Gitu. Ya, aku bersukacita atas hidup. Apapun yang terjadi, aku merasa cukup, aku tidak kekurangan apapun. I'm well in God's protection. Di dalam hadirat Tuhan ini, I'm well and alive. Ya, alive in clarity. Are you alive? Is your spirit alive? Is your faith alive? Is your hope alive? Bagaimana keadaan hatimu saat ini? Do you trust God? Waktu awal tahun saya sudah katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh anugerah. Yang setuju katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh anugerah. Pada waktu Tuhan ingin memulihkan kita, Dia tidak memulai dari kita. Itulah Tuhan, kedahsyatan daripada Tuhan. Ya. Di ayat sebelumnya tadi, 36 ayat 22 dikatakan, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel. Tetapi karena namaku yang kudus. Haleluya. Katakan pada dirimu sendiri, bukan karena aku. Katakan, bukan karena aku Tuhan bertindak. Tapi karena nama Tuhan. Karena nama Tuhan yang kudus. Yang kamu najiskan di tengah bangsa di mana kamu datang. So God does not initiate the rescue karena kita. Tapi karena Tuhan sendiri yang memulihkan namanya. Karena Dia tidak mau dipermalukan. Amin. Karena Dia tidak mau dipermalukan. Sehingga Dia ingin memulihkan namanya itu. Dan untuk memulihkan namanya, Dia harus memulihkan umatnya. Everything starts from God.
Kadang-kadang kita pikir, oh aku harus berusaha untuk supaya aku ini, oh mengatasi konflik ini harus melakukan sesuatu, harus ngotot, harus begini dan begitu. Tunggu dulu, everything starts from God. Keselamatan kita datangnya dari Tuhan. Betul nggak? Jangan kita bilang, karena aku datang sama Tuhan, aku diselamatkan, aku yang bertobat. No. Kalau Tuhan tidak menaruh Roh Kudus dalam kita tidak bisa datang pada Tuhan. Kita tidak bisa bertobat, kita tidak bisa menerima keselamatan itu. Nah, kesalahan nomor satu orang Kristen adalah merasa semua hasil upaya kita. Ini hasil usahaku. Tunggu dulu. Are you sure? Kita hidup sampai hari ini kenapa? Kita masih bernafas kenapa? Kita masih punya keluarga, kenapa? Kita masih punya pekerjaan, kenapa? Kita masih ada kesehatan, kenapa? Karena Tuhan mengizinkan. Everything happens in our life because God permits it. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, kita ini cuma debu, amin. Cuma debu kita ini. Yet kita berasa, kita ini lebih hebat dari Tuhan. Kita tidak perlu Tuhan. Tuhan itu nanti aja kalau ada waktu aku cari Tuhan. Nah, inilah kesalahannya kita di sini. Gitu. Kita tidak berasa semua ini berasal dari Tuhan. Makanya kita sok-sokan. Nanti aja ikut Tuhan kalau ada waktu. Ibadah kalau ada waktu, doa kalau ada waktu, baca firman kalau ada waktu, nanti aja. And sometimes it's too late. Saudara lihat rate-nya orang dipanggil Tuhan dalam waktu-waktu ini. It's amazing. Ini minggu ini saya akan pimpin satu funeral lagi. Ada satu orang minta tolong pada saya. Papanya meninggal karena COVID. Dia minta saya untuk mimpin ibadah funeralnya. Every week kita mendengar kabar ini. Saudara perhatikan gambar sebelah kiri itu ya. Ada yang tahu nggak itu gambar apa? Ini quiz ini. Yang dapat nebak, dapat hadiah dari Kopiter, dapat drone. Waktu itu anak saya dikasih drone ya, atau ada apa gitu. Nggak ada yang tahu ya? Oke. Saya kasih hint ya. Kita barusan ngomong soal gambar ini. Beberapa hari yang lalu. Nah, Lilingo bisa menjawab. Amin. Minta hadiahnya sama Kopiter ya, Lia. Terserah Kopiter dah mau ngasih apa dah. Haleluya. Betul, ini adalah cerita Prodigal Son. Prodigal Son ini suatu kisah yang sangat luar biasa. Di Bible Study hari Selasa lalu saya bawakan. Kemudian di hari Rebunya Brother Lukas bawakan lagi lanjutannya. Kayak konfirmasi gitu. Luar biasa. Nah, karena itu saya bawakan lagi hari ini gitu. Gambar ini adalah lukisan seorang yang sangat terkenal yang bernama Rembrandt. Ada yang tahu Rembrandt? Ini di beberapa abad yang lalu. Rembrandt, seorang, kalau nggak salah dari Belanda ya. Ini sangat terkenal lukisan ini. Dan sekarang ini disimpannya di Saint Petersburg. Saya pernah baca satu buku tentang anak yang hilang ini. Kalau nggak salah karangan Henry Nouwen ya. Indah sekali kisahnya. Jadi dia bawa kisah ini dari segi anak yang hilang. Ya, dia bawa kisah ini dari 3 sisi. Pertama dari anak yang hilang. Kedua,
dilihat dari perspektif anak yang sulung, seperti yang Lukas bawakan hari Rabu lalu. Ketiga, dari perspektif sang Bapa. Jadi 3 perspektif. Dan dari situ kita bisa melihat diri kita ada di dalam setiap pribadi ini ternyata gitu. Saya bisa melihat diri saya pribadi sebagai anak yang hilang, di mana kita selalu ingin berfoya-foya terlebih dahulu di dunia ini, mementingkan kepentingan kita pribadi sampai kita hancur, kehilangan segala-galanya, baru kita kembali sama Tuhan. Sampai kita nggak ada harapan lagi, baru kita balik sama Tuhan. Saya juga bisa melihat diri saya sebagai anak sulung, di mana saya bisa merasa marah atau jengkel karena anak bungsu ini datang dan diberkati oleh bapaknya. Ada iri hati, ada ketidakterimaan, ada rasa menghakimi, dan sebagainya. Saya juga bisa melihat diri saya dari kehidupan sang Bapa yang mengharapkan anak itu kembali. Meskipun kelihatannya nggak fair ya, anak sulung ada di rumah terus, anak bungsu ngambil warisan, hilang, balik lagi, tapi dipestakan, dikasih cincin, dikasih jubah, dikasih sepatu, kasih identitas. Ini menggambarkan kehidupan kita semua, di mana hati kita ini sebetulnya tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Ada kehidupan kita ini masih terus disempurnakan sama Tuhan. Masih terus diberikan satu penyempurnaan. Saya akan berikan 3 hal bagaimana kita bisa menerima hati yang baru. Dan saya berdoa ini bisa menjadi satu rema dalam kehidupan Anda dan saya. Secara pribadi, saya juga perlu menerima hati yang baru ini. Yang pertama, kita harus mengakui kedaulatan Tuhan atau God's sovereignty. Kita perlu mengakui kedaulatan Tuhan. Ini bicara mengenai pengertian tentang Tuhan. Ya, Tuhan itu berdaulat, sovereign. Ya. Semua yang terjadi ini ada dalam tangan Tuhan, dan kita tidak bisa merubahnya kecuali kalau Tuhan sendiri yang merubah. Saya ingin berikan satu contoh ya, kedaulatan Tuhan seperti apa. Di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata mencipta ini artinya secara konsep itu namanya creatio ex nihilo. Ya, maaf nih pakai sedikit bahasa asing ya. Creatio ex nihilo ini artinya apa? Tuhan menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada menjadi ada. Manusia boleh menciptakan sesuatu, tapi menciptakan sesuatu dari yang sudah ada menjadi yang lebih baik. Gitu. Contoh, orang bikin mobil, ya kan? Ya kan dari besi, besinya udah ada. Gitu. Cuma diambil dari tambang besi, dijadikan mobil. Manusia menciptakan handphone misalnya. Betul pakai teknologi, tapi diciptakan dari apa yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik. Kalau Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Saudara percaya nggak itu? Do you believe that? Kalau nggak percaya ini, sebenarnya saudara nggak percaya mujizat. Saya teringat ya waktu ada kebangunan rohani di mana ya, Florida,
atau di mana waktu itu. Ya, Florida kalau nggak salah. Seorang dipakai Tuhan luar biasa ya, kesembuhan. Dia nyembuhin banyak orang. Tapi ya ada mujizat-mujizat yang tidak bisa dijelaskan. Artinya begini, kalau sakit sembuh itu biasa ya. Tapi misalnya ada orang yang kalau nggak salah matanya itu sudah kehilangan, sudah bagian matanya itu sudah nggak ada gitu. Tapi terjadi mujizat, Tuhan kasih mata yang baru. Dan itu terjadi. Gitu. Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Do you believe it? Anda percaya atau tidak? Gitu. Oh, saya percaya, Pastor. Pasti Tuhan bisa. Tunggu dulu, gitu. Ya. Kalau kita percaya benar-benar ya, ex nihilo ini, hidup kita akan berubah. Hidup kita akan berubah. Saudara percaya nggak Tuhan bisa berikan hati yang baru? Saudara masih mikir, bisa nggak ya? Saya udah bertahun-tahun kayak gini. Bertahun-tahun berdoa, tapi kok nggak ada hasilnya. Saudara percaya nggak Tuhan bisa merubah seseorang? Suamimu atau istrimu atau anakmu. Do you believe that? Ya, ini saya sedikit kesaksian. Istri saya ini kan jadi kayak orang baru nih. Dulu dia pakai kacamata, ya kan? Dia minus berapa kan? 18 ya kalau salah ya. 16 ya. 16 dioperasi, hilang semuanya. Wow. Saya dikasih Tuhan istri yang baru. Haleluya. Amin, saudara mau? Jangan ganti ya, maksudnya ya didoakan gitu loh supaya jadi baru. Haleluya. Iya kan? Jadi apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin gitu. Amin. Jadi pernikahan itu ya bisa jadi baru lagi. Amin. Saya dikasih istri baru gitu. Orang banyak bilang, siapa nih kok nggak kenal? Ya ikut bangga lah jadi suami ya kan, dikasih istri baru. Susah loh memperbarui itu. Tapi Tuhan bisa, amin. Ya, do you believe in the sovereignty of God? Kalau Anda tidak percaya, berarti ini. Tapi seringkali kita pakai sovereignty of God ini untuk sesuatu yang kurang benar gitu. Contohnya apa? Misalnya gini, oh aku percaya dapat pekerjaan. Oh, waduh. Terus akhirnya nggak dapat gitu. Terus kita kecewa. Katanya Tuhan bisa. Kok aku nggak dapat gitu. Ya. The question is not bukan Tuhan bisa atau nggak bisa. Tuhan selalu bisa, amin. Tuhan bisa nggak ciptakan Benjamin Franklin di dompetmu? Kalau dia mau. Bisa nggak? Tuhan bisa nggak taruh $1 juta di bank account? Bisa nggak? Bisa. Lebih daripada bisa. Tapi pertanyaan Tuhan mau atau tidak mau? Nah, masalahnya, kita cuma mau yang enaknya, tapi kita tidak punya iman terhadap Tuhan itu sendiri. Ini harus kita perbaiki. Kita belum mengakui kedaulatan Tuhan. Mazmur 68 berkata, Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya.
Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya, terpujilah Allah. Daud itu percaya 100% pada Tuhan. Makanya dia menang. Setiap kali perang dia menang. Karena dia percaya. 100% dia percaya. Dia lawan Goliat, dia tidak mikir 2 kali. Dia sikat Goliat. Karena dia mengandalkan imannya. Nah, kita belum menghadapi Goliat, baru menghadapi Omikron yang sedemikian kecil. Kita udah ketakutan. Ya enggak? Di mana iman kita? Your faith will determine your actions. Bukan kita ngawur ya, but the state of your faith will determine your actions. Gitu. Tuhan bisa nggak membuat kita berjalan di atas air seperti Petrus? Bisa kalau dia mau. Pertanyaannya, perlu atau enggak? Iya kan? Perlu atau enggak gitu. Do you believe? Do you believe that God can restore your life and my life? That kan roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu tinggal dalam kita. Percaya nggak dia sanggup membangkitkan kita? Do you believe? Ya. Percaya nggak saudara masa depan kita masa depan penuh harapan? Bukan kita menjanjikan, oh kamu dapat kerjaan baru, dapat status, dapat ini, Bu. Bukan. Tapi percaya nggak Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan untuk kita semuanya ini. Haleluya. Kita perlu mengakui kedaulatan Tuhan. Ya. Yang kedua, kita perlu mengerti, katakan mengerti, keadaan hati manusia. Di sini dikatakan di Ibrani 3, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Haleluya. Janganlah keraskan hatimu. Ya. Seperti dalam kegeraman. Itulah sebabnya aku murka terhadap angkatan itu. Dan berkata, selalu mereka sesat hati dan tidak mengenal jalanku. Gitu. Mengeraskan hati. Gitu. Saya kalau ingat kata mengeraskan hati, saya teringat Firaun. Ya. Firaun itu hatinya keras sekali. Tapi akhirnya Tuhan mengizinkan terjadi kehancuran dalam kehidupan Firaun itu. Kita akan lihat ya, hati manusia itu seperti apa. Hati yang keras itu adalah hati yang sombong. Hati yang keras itu adalah hati yang sombong. Artinya, kita udah dengar berapa kali dari Solihin, minggu lalu, dari Lukas, udah sebutkan ya, hati yang sombong. Artinya kita merasa lebih daripada orang lain, atau bahkan dari Tuhan itu sendiri. Ya. Firaun ini seorang yang sangat sombong karena dia berhasil. Mesir adalah negara yang diakui oleh dunia pada saat itu. Dia sombong. Karena dia sombong, dia mengalami 10 tulah dan akhirnya hancur itu. Negaranya hancur. Kesombongan itu akan membawa kita kepada suatu malapetaka. Kesombongan itu akan menyesatkan hati kita, sehingga kita tidak sanggup membuat keputusan yang benar. Pada masa doa puasa ini saya diingatkan Tuhan. Ya, pertama, saya bilang sama Tuhan, saya ingat ya, beberapa minggu lalu kan Pastor Abraham
ada bicara kan soal apa 4 hal itu kan. Salah satunya kan ada jendela kemalasan. Ya. Saya ditegur Tuhan gitu. Saya bilang, oke Tuhan, saya mau berdoa lebih pagi gitu. Ya, saya mau berdoa lebih pagi. Terus saya setel waker, saya mau bangun lebih pagi gitu. Waker nyala malah saya nggak bangun gitu. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tolonglah supaya aku bisa bangun pagi. Bener loh saudara. Hampir tiap hari di masa doa puasa saya dibangunkan Tuhan. Tapi dibangunnya memang nggak enak ya gitu. Jadi apa namanya, bangun jam 4 pagi, kadang jam 5 pagi. Dan bangun, kadang-kadang saya merasa gelisah. Nah, waktu saya gelisah, saya berdoa. Ya nggak bisa tidur kan. Nah, saya berdoa, di situ Tuhan ingatkan. Ada 2 hal Tuhan ingatkan kepada saya. Pertama apa? 1, turunkan kesombonganmu. Lower down your pride. Turunkan kesombonganmu. Nah, oke. Terus yang kedua, Tuhan bilang apa? Tuhan ingatkan, naikkan perspektifmu. Supaya kamu bisa melihat lebih jauh. Supaya kamu bisa mengerti lebih banyak. Supaya kamu bisa mengerti keadaan orang. Supaya kamu bisa mengerti keadaan manusia itu seperti apa. Gitu. Lower your pride, upper your perspective. Ya. Saya percaya untuk kita semuanya juga. Kalau kita mau terima berkat Tuhan tahun ini, jangan kita mengeraskan hati. Kalau kita mengeraskan hati, seperti Firaun, kita akan hancur. Tapi kalau kita melembutkan hati, kita akan menerima pewahyuan dari Tuhan itu. Hati yang sombong ini nggak bisa ditegur. Hati yang sombong ini tidak mau dinasihati. Ya ini repot. Karena apa? Kalau kita nggak bisa dinasihati, tidak bisa ditegur, kita akan mengalami kehancuran. Yang kedua, hati yang keras adalah hati yang jahat. Yeremia 17 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Saudara pernah nggak ditegur Tuhan misalnya gini, ayo kamu ampuni orang itu. Terus kita bilang, kok enak Tuhan? Aku disakiti kalau aku suruh ngampuni. Enggak. Apa cuma saya yang mengalami hal itu? Hatinya sudah membatu. Ya kan? Doakan orang itu. Nanti aja Tuhan. Aku nggak siap mendoakan orang itu. Saya suka nonton Netflix. Terakhir-terakhir ini saya nonton film yang berjudul Criminal Mind. Siapa yang pernah nonton serinya Criminal Mind? Hendra ya. Wah, kita seperguruan. Jadi di Criminal Mind tuh saya lihat, wow, ternyata itu manusia itu begitu jahatnya. Begitu jahatnya gitu. Ada lagi nih yang nonton atau siapa? Manusia itu begitu jahatnya. Ternyata dari film itu saya lihat, wow, manusia itu bisa pikiran yang sangat jahat. Dia menculik orang, dibunuh sampai dipotong-potong, mayatnya disiksa berbulan-bulan. Kenapa bisa gitu ya? Dan film ini seringkali mengambil contoh dari kisah nyata. Memang dari apa? Serial killer semuanya itu. Dan Lingo juga nonton. Haleluya. Kita bisa bikin klub nih.
ternyata serial killer atau psikopat itu sebenarnya manusia biasa, tapi karena masa kecilnya pernah disakiti atau trauma atau mengalami sesuatu kelainan, sehingga akhirnya dia menjadi manusia yang sangat jahat. Tapi ternyata pada dasarnya semua manusia itu jahat sebetulnya. Begitu manusia jatuh dalam dosa, hati kita ini hati yang sudah tidak lagi mengenal Tuhan. Seperti anak hilang tadi kan, udah nipu bapaknya, minta warisan dan sebagainya. Kita semua bisa menjadi psikopat itu sebetulnya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita tidak menjadi seperti mereka. Kita masih tinggal di dalam keluarga yang baik, yang bisa mendidik kita. Kita masih punya lingkungan yang baik. Kita masih dikasih pemikiran yang baik. Kita dikasih kesehatan yang baik. Sehingga kita tidak menjadi serial killer itu. Tapi coba kalau semua ini diambil dari Tuhan. Jangan-jangan kita sama dengan mereka. Saudara dengarkan kemarin, ada wanita Asia didorong di subway. Coba dipikir, dari mana itu semuanya? Kalau kita hidup seperti homeless itu yang disakiti orang terus, mungkin hati kita juga seperti itu. Hati yang keras juga hati yang bebal. Hati bebalnya artinya apa? Hati yang bebal ini hati yang tidak bisa lagi dikasih tahu. Gitu. Hati yang tidak bisa dikasih tahu lagi. Yang mana kehidupan kita? Apa kita pilih hati yang keras, atau kita mau hati yang lembut dan taat? Seperti apa hati yang taat itu? Hati yang taat itu hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu adalah hati yang mau ditegur. Raja Daud punya hati yang bijaksana. Waktu dia berdosa, dia ditegur oleh Nabi Nathan, dan dia mau berbalik. Sehingga akhirnya hidupnya diselamatkan. Ya. Hati yang bijaksana itu hati yang mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Hati yang mau mendengar nasihat firman Tuhan. Hati yang mau diperbarui. Hati yang mau dipulihkan. Hati yang lembut adalah hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan ini, hati yang memprioritaskan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Belajar, memprioritaskan. Hati yang taat adalah hati yang dipimpin oleh Roh. Hati yang mau mendengar suara Roh Kudus. Kita tidak mengikuti keinginan kita pribadi, tapi kita belajar mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus. Yang mana kita pilih? Hati yang lembut, hati yang taat, atau hati yang keras? Maukah hati Anda diganti dengan hati yang taat? Maukah hati Anda diganti dengan hati yang baru? Seperti mobil ya. Hati itu kayak mesin. Mobil aja setelah ratusan ribu mil, mesinnya harus diturunkan, diganti. Hati kita ini mungkin udah begitu lama, udah banyak kotoran dan sebagainya, perlu diperbarui, perlu diganti. Saudara mungkin kan selama setahun ini, siapa yang diberkati Tuhan selama setahun ini? Saudara mungkin dapat mobil yang baru mungkin, ya.
Saya diberkati Tuhan dikasih mobil baru tahun lalu. Saudara mungkin dapat baju yang baru. Saudara dapat sepatu yang baru, beli sepatu yang baru. Mungkin saudara dapat rumah yang baru. Ya. Mungkin ada dapat pacar yang baru. Mungkin ada yang dapat pekerjaan yang baru. Ya, asal itu tadi ya, jangan suami atau istri yang baru gitu ya. Tetap sama gitu. Kita diberkati dengan berbagai macam hal baru. Tapi satu hal, sudahkah Anda menerima hati yang baru? Sudahkah Anda mengalami hati yang baru itu? Mari, di tahun yang baru ini, kesempatan untuk kita menerima hati yang baru. Diperbarui oleh Tuhan. Ubah hatimu yang keras itu. Jangan kita mempertahankan hati kita yang lama. Ganti dengan hati yang baru. Semuanya sudah berubah. 2 tahun ini pandemik merubah segala-galanya. Tapi kita masih mau pakai hati yang lama. Nggak bisa gitu. Change is difficult. Tapi orang nggak mau berubah akan mengalami kehancuran. Change is not avoidable. Kalau hati kita nggak dirubah, keluarga kita bisa hancur, masa depan kita bisa hancur, rohani kita bisa hancur. Change your heart. Untuk menerima hati yang baru, kita harus mau diubah oleh Tuhan. Roma 12 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah, katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Change your perspective, change your mind. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan mana yang sempurna. Kebanyakan kita sudah lama mengikut Tuhan. Tahukah kita mana kehendak Tuhan yang baik? Tahukah mana kita kehendak Tuhan yang berkenan? Tahukah mana kita kehendak Tuhan yang sempurna? Change. To change is difficult, not to change is fatal. Jadi, kalau kita nggak mau rubah, ya risiko terima masing-masing lah. Saya teringat kalau di pelajaran pop yang dulu, itu seperti ada kapal mau masuk pelabuhan, tapi ada badai, dan itu malam hari, dia nggak bisa lihat. Atau mungkin dia sebetulnya lagi di laut, dia nggak tahu, dia ada lihat ada sinar. Dia pikir itu kapal. Dia berkata, kasih signal, kamu harus minggir. Ini ada kapal mau lewat. Tapi sinar itu nggak mau minggir. Dia marah-marah. Itu kapal kurang ajar, dia nggak mau minggir. Setelah dekat, dia baru tahu, itu bukan kapal, itu mercusuar. Akhirnya kapal itu nabrak batu karang dan tenggelam. Demikian juga kita mengharapkan orang lain berubah. Kita mau orang lain yang berubah, tapi orang itu nggak berubah. Akhirnya kita yang karam dalam kehidupan ini. Are you willing to change? Apakah Anda bersedia untuk dirubah? Kapan terakhir kali orang berkata kepada kita, wah kamu berubah loh, gitu. Wah kamu banyak berubah loh. Gitu. Atau orang berkata, kamu nih ya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya sama, tetap sama gitu. Nggak ada perubahan. Wah itu gawat. Mudah-mudahan ada orang berkata, wah kamu banyak berubah ya akhir-akhir ini. Wow, kamu luar biasa. Atau bilang, sama si A itu masih keras kepala, si B itu ya konfliknya masih sama. Yang mana yang kita pilih? This is the time to change. Terimalah hati yang baru di tahun yang baru. 3 syarat perubahan, rendah hati, siap untuk diubah. 2, melupakan, reset, tinggalkan.
masa lalu, ketika melangkah, reactivate. Amsal 26 berkata, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan orang bebal lebih banyak daripada orang itu. Kalau kita nggak mau dirubah, aku mau seperti Yesus dahulu, sekarang, dan selama-lamanya sama. Iya, Yesus sama. Kita enggak. Kita ini manusia jatuh dalam dosa yang harus dirubah setiap hari menjadi lebih serupa dengan Kristus. Are we productive? Are we fruitful? Apakah kita sudah menghasilkan buah-buah Roh Kudus itu? Apakah kita sudah berbuah dalam kerajaan Allah? Apakah kita sudah menghasilkan di dalam kerajaan Allah? A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool. Lebih baik kita menganggap diri sendiri bodoh daripada kita menganggap diri sendiri bijaksana, tapi kita menjadi orang bodoh. Gitu. Saya akan akhiri Yesaya 43. Dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Wow. God is preparing new things from us. Sekarang sudah tumbuh. Belum kamu mengetahuinya, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mempersiapkan kehidupan yang baru. Tuhan mempersiapkan rumah tangga yang baru. Tuhan mempersiapkan jiwa-jiwa yang baru. Tuhan mempersiapkan pelayanan yang baru. Tuhan mempersiapkan masa depan yang baru. Siapkah engkau menerimanya? Maukah engkau menerima hati yang baru di tahun yang baru ini? Are you ready? Are you ready to receive a new heart in the new year? Amin. Haleluya. Saya akan berdoa bagi saudara. Kita ambil waktu sebentar. Thank you for listening to this sermon. Saya ingin berdoa buat saudara. Kita ambil waktu sebentar merenungkan semua yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu diingatkan ayat ini bukan untuk menuduh hati kami, tapi untuk membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa. Biarlah setiap umat-Mu boleh merenungkan firman ini. Kami semua perlu diperbarui, hamba-Mu perlu diperbarui juga. Ampuni kekerasan hati kami. Ampuni ya Tuhan, kebebalan kami. Ampuni Tuhan, ketidakmampuan kami. Shikaramashandana. Ujilah hati kami pada saat ini. Selidiki batin kami. Kami undang Roh Kudus, Engkau yang ahli di dalam segala urusan hati. Biarlah Engkau yang bekerja. Membebaskan kami Tuhan dari segala ikatan ini. Belenggu kelaliman, belenggu dosa, belenggu kejahatan. Bebaskan kami Tuhan. Segala kemarahan, kebencian kami, angkatlah dari hati kami. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu boleh diperbarui pada saat ini. Ubah hati kami saat ini. Kau berkati dengan hati yang baru. Di tahun yang baru ini, kami tidak akan sama lagi Tuhan. You are the God of creation. You are the God that creates something from nothing. You are the God that loves us more than anything. Bila kasih itu yang mengubah kami. Kasih-Mu itu boleh menolong kami. Aku berdoa kalau ada insecurity dalam hati kami.
Tuhan ubahkan. Kalau ada kepahitan dalam hati kami, Tuhan ubahkan. Kalau ada kebencian dalam hati kami, Tuhan ubahkan. Ampuni kami, Tuhan. Kalau ada, Tuhan, kehidupan masa lalu kami yang masih menghantui, trauma-trauma, Kau lepaskan kami, Tuhan. Supaya kami boleh, Tuhan, mengalami suatu restorasi, mengalami suatu pembaharuan di dalam Engkau. Firman-Mu berkata, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Jemaat terkasih, terimalah hati yang baru. Terimalah pengharapan yang baru, iman yang baru, kasih yang baru. Engkau dapat memandang dunia dari pandang yang berbeda. Engkau dapat memandang keluargamu dari segi pandang yang berbeda. Engkau dapat memandang pelayananmu dari pandangan yang berbeda. Tuhan akan memberikan kasih untuk bisa mengasihi orang-orang sekitar kita, mengasihi dunia ini yang sedang hancur, mengasihi pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada. Terima kasih. Engkau materaikan semua ini, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kebesaran kerajaan-Mu. Kau yang layak disembah, layak dipuji, dan layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, materaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang setuju katakan, amin.